Jemaat GKR Gedong yang dikasihi Tuhan, salam jumpa di waktu Mesbah Keluarga pada minggu hari ini. Saya mengajak kita berdoa, minta Tuhan pimpin perenungan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami bersama dengan anggota keluarga kami boleh duduk diam untuk berdoa dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah firman-Mu yang akan kami pelajari pada hari ini boleh menguatkan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan keterbatasan, Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada minggu hari ini. Pada minggu ini, khususnya hari Jumat, Gereja Kehidupan Rohani Jemaat Gedong memberikan satu wadah untuk kita bersama dengan keluarga merenungkan firman Tuhan melalui online seperti ini. Jemaat Tuhan, tema Mesbah Keluarga kita minggu ini mau mengajak kita sebenarnya untuk menyadari dan mengkonfirmasi bahwa situasi keadaan hidup kita manusia saat ini memang sedang ada di dalam ketidakpastian. Tema yang sama juga saya selipkan sebenarnya di susunan tema fellowship Komisi Pemuda GKR Gedong di tahun ini. Tepatnya Sabtu kemarin, penginjil Frans Pasaribu sudah membagikan firman Tuhan dengan begitu baik dan menjadi berkat bagi jemaat muda-mudi kita. Dan tema ini juga saya mau bawakan dan juga saya mau bagikan kepada seluruh jemaat GKR Gedong dengan pesan firman Tuhan yang lain. Saudara-saudara, mengawali tahun 2021, kita masih meraba-raba dan menerka-nerka. Apakah bisnis, lapangan, pekerjaan, aktivitas sosial, kegiatan belajar mengajar, keamanan di bidang kesehatan, dan acara-acara peribadahan agama bisa kembali pulih seperti sebelum masa pandemi? Banyak pertanyaan-pertanyaan di benak kita. Belum lagi faktor perkembangan cuaca ekstrim yang terjadi di setiap tahun yang berbeda-beda. Perubahan struktur alam seperti gunung, lempengan tanah yang bergerak terus, pencairan gunung es, dan masih banyak lagi seperti tiupan-tiupan angin yang sungguh bisa mengakibatkan kondisi yang fatal bagi keberadaan manusia. Rasa-rasanya hidup kita ini dipagari dan dihantui oleh kalimat-kalimat kekhawatiran dan rasa takut untuk menjalani hidup ini. Maka timbullah satu pertanyaan besar di pikiran dan hati kita saat ini. Bagaimana kita bisa memiliki pengharapan di tengah-tengah ketidakpastian ini? Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tetapi perenungan firman Tuhan kita malam ini tidak berhenti sampai di dalam satu pertanyaan tadi. Karena kekristenan mengajarkan kepada kita untuk terus berharap dan bersandar kepada Tuhan yang maha besar itu. Keadaan dunia dan di luar diri kita memang bisa saja tidak pasti, jemaat Tuhan. Tetapi hidup orang percaya, firman Tuhan katakan, punya kepastian yang kekal. Tuhan pencipta langit bumi beserta segala isinya, termasuk saudara dan saya, telah diciptakan oleh Dia dengan suatu tujuan yang mulia. Baru melalui ingatan janji ini saja, sebenarnya saudara, seharusnya kita orang Kristen pada saat ini tetap berdiri tegak dengan penuh rasa syukur bahwasanya Dia tidak akan pernah menelantarkan kita, membiarkan kita, bahkan juga meninggalkan kita di dalam keadaan situasi ketidakpastian dunia ini. Tuhan meminta kita untuk menaruh rasa kepercayaan kita kepada keberadaan dan sifatnya Tuhan, bukan kepada situasi dan keadaan yang sedang terjadi kepada kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus,
Dunia dan segala isinya memang bisa akan berakhir dan juga bisa lenyap. Tetapi firman Tuhan katakan janji Tuhan kepada manusia tentang kasih dan relasi yang kekal itu tidak akan pernah berakhir selama-lamanya. Selama saudara dan saya sudah di dalam anugerah keselamatan Tuhan, dengan mengaku percaya kepada Dia sebagai juru selamat satu-satunya dalam hidup, maka sebenarnya bagian kita, saudara, saat ini adalah yang pertama, bangun dan jaga relasi kita dengan Tuhan. Bangun dan jaga relasi kita dengan Tuhan. Kalau pemerintah selama pandemi ini selalu menyuarakan peringatan, jangan pernah kendor, pakai masker, maka firman Tuhan sejak dahulu juga memerintahkan sebenarnya kepada orang percaya untuk jangan pernah kendor mencari wajah Tuhan. Dengan kata lain, jangan pernah kendor kita menyediakan waktu khusus untuk berdoa, untuk mendengar suara Tuhan. Jangan pernah kendor dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang difasilitasi oleh gereja lokal. Dan jangan pernah kendor berharap dan bersandar kepada Tuhan yang maha sanggup melindungi kita. Musa, sorry, saya nggak bilang, saya sampai jam 7 selesai, boleh? Oke, saya sambung lagi. Relasi kita dengan Tuhan akan terjaga sangat baik ketika kita sering berkomunikasi secara intim, dekat dengan Tuhan. Mustahil kalau kita jarang berdoa, jarang ikut ibadah, jarang bersaat teduh, jarang punya waktu khusus buat Tuhan, tetapi kita mengatakan relasi saya dengan Tuhan saat ini sedang dekat. Mustahil, saudara. Sekalipun kita sering mengerjakan tugas pelayanan gereja yang padat dan hebat, namun bila kita jarang melakukan relasi yang intim tadi dengan Tuhan, maka semuanya itu percuma, saudara. Tidak sedikit orang-orang yang hidupnya di seputar pekerjaan dan tugas gerejawi, baik itu karyawan, staf administrasi gereja, bahkan rohaniwan sekalipun, saudara, merasakan kosong kerohaniannya karena mereka tidak punya kedekatan yang sejati dengan Tuhan. Biarlah saat ini kita memeriksa diri kita, saudara. Apakah kita sudah menjaga hubungan kita dengan Tuhan sedemikian baik? Yang kedua, saudara, bagian kita yang harus kita lakukan saat ini adalah jalani hidup ini sesuai dengan keinginan Tuhan. Dengan kata lain, kita taat kepada kehendak-Nya, kehendak Tuhan tentunya. Saudara, ini berbicara bagaimana kita melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan hidup. Ini juga berhubungan dengan jangan memaksa Tuhan terhadap keinginan daging kita dalam pencapaian hidup ini. Kadangkala segala upaya kita lakukan demi terwujudnya kemauan kita. Padahal sebenarnya bukan itu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kadangkala segala kekuatan kita kerahkan, kita keluarkan demi mempertahankan zona nyaman kita dalam hidup ini. Padahal sebenarnya Tuhan mau agar kita melepaskan kenyamanan hidup itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita terus melanjutkan usaha pengharapan itu dengan terus berpegang kepada dua hal tadi. Yang pertama, jaga relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, jalani hidup ini sesuai maunya Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan, suka-sukamu Tuhan. Biarlah lagu itu kita ingat dan juga kita hidupi dalam kehidupan kita. Hidup ini suka-sukanya Tuhan, mau dibawa kemana. Maka tidak masalah kalau begitu bila situasi dan kondisi di luar kita serba tidak pasti. Asalkan Tuhan Yesus selalu pasti menepati janjinya. Amin, saudara. Saudara, mari dengan anggota keluarga kita sebutkan dalam hal apa saja Tuhan pernah menolong kita. Saling bergantian kita sharing ya. Sebutkan dalam hal apa saja Tuhan pernah menolong kita. Yang kedua, mari kita sharing-sharing dan diskusi. Sebutkan apa saja yang dapat merampas
rasa kebahagiaan dan sukacita kita dalam hidup ini. Sebutkan apa saja yang dapat merampas rasa kebahagiaan dan sukacita kita dalam hidup ini. Saling sharing. Setelah itu, mari saling mendoakan satu sama lain dan melanjutkan dengan doa syafaat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.